Shalom, selamat sore bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dengan saya Jeremy Charles Ga dengan series pembelajaran Alkitab. Pada sore hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Ken dari keperawatan tingkat 2. Nah, pada sore hari ini kita akan mempelajari suatu pembelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita, di mana pembelajaran ini yang selalu kita pegang dalam hati kita dan juga selalu kita bawa kemana-mana, entah itu pergi beribadah ke gereja. Itu adalah firman ataupun Alkitab kita ini. Nah, pada sore hari ini, sebelum kita mempelajari lebih lanjut dan lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, untuk syukur atas berkat dan rahmat kasih sayang Kau penyertaan Kau kepada kami, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa melanjutkan atau mempelajari dari pelajaran kita pada sore hari ini melalui Alkitab ataupun firman Tuhan Bapa. Biarlah kami akan dikuasai Roh Kudus dan menggerakkan iman kami lebih kuat kepada Engkau saja Bapa. Ini doa permohonan kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oke, pada sore hari ini mungkin ada kesaksian dari Ken mengenai tentang firman Tuhan. Apa yang membuat Ken bisa menjadi lebih bersemangat ataupun lebih plong pemikirannya kalau kita sedang memiliki masalah dalam kehidupan kita? Apa yang Ken akan lakukan? Kalau misalnya saya ada salah, mungkin saya lebih ke mendengar musik-musik rohani gitu. Saya dengan membaca Alkitab mungkin bisa buat hati saya terasa lebih segar. Oke, ya benar bahwa firman Tuhan ataupun kita kalau di dalam kehidupan kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu, pasti dalam kehidupan kita akan lebih fresh ataupun pemikiran kita lebih dikuatkan lagi ke depannya. Kita sesama mahasiswa ya kan, kita pasti ada permasalahan finansial ataupun permasalahan yang lain. Nah, makanya dari itu kita terus berusaha meningkatkan nilai kita dengan cara kita membaca Alkitab, berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, bahwa firman Allah itu hidup, kekal, tidak bisa diganggu. Itulah yang kita kuatkan dalam iman kita. Pada sore hari ini saya meminta Ken membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, menurut Ken dari ayat ini di 2 Timotius 3 ayat ke-16 ini, apa yang menurut Ken penting dari ayat ini? Menurut saya, seperti yang dikatakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan itu fungsinya adalah untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, dan dapat memperbaiki kelakuan kita, dan dapat menuntun kita ke dalam kebenaran. Nah, yang dijelaskan oleh Ken tadi itu, semua ini adalah sangat penting bagi kita semua, karena di dunia ini manusia banyak sekali kesalahan ataupun dosa yang telah kita perbuat. Makanya firman Tuhan pada sore hari ini melalui 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ini memberikan suatu pedoman ataupun suatu penuntun bagi kita, karena di sini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Contohnya, Ken dulu pernah nggak melakukan kesalahan? Apa itu? Kesalahan. Entah itu kesalahan di dalam rumah ataupun di lingkungan perkuliahan Ken. Kesalahan umum pada dasarnya melawan orang tua. Nah, pada firman ini juga kita dijelaskan bahwa kita untuk lebih ke supaya kita memperbaiki kelakuan kita, karena firman Tuhan juga banyak hukum yang kita pelajari yang kita bisa uh, jauh lebih dekat kepada Tuhan untuk apa? Mendidik kita lebih mendekatkan kepada kebenaran. Nah, menurut Ken, apa yang membuat Ken ketakutan pada saat Ken tidak bisa mewujudkan apa yang Ken inginkan pada saat Ken tidak membaca firman Tuhan? Membuat ketakutan. Kalau Ken tidak membaca firman Tuhan gitu. Mungkin takut yang kita lakukan ini berkenan gak di untuk Tuhan gitu. Misalnya nggak bersama Tuhan. Ya. Oke, kita akan lanjut pembahasan kita di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Kita buka dulu. Bisa dibaca Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi firman Tuhan itu adalah Allah, karena Allah yang menulis firman itu melalui nabi-nabinya, ataupun dikasih perintah kepada nabi-nabinya untuk menulis kitab-kitab tersebut. Ada dari kitab Musa, di penulisnya itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu adalah kitab Musa yang dituliskan oleh Musa. Itu melalui Allah yang menyuruh untuk menulis firman itu. Dan juga ada dari nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Itu semuanya semuanya itu nabi-nabi ataupun petani dari jenis profesi yang lainnya. Ataupun kita bisa lihat di dalam Perjanjian Baru, ini semua rasul-rasul semua yang menulis firman Tuhan itu. Allah memberitakan kepada nabi-nabinya ataupun rasul-rasulnya untuk memberikan suatu pengalaman dari masa mereka dalam pelayanan mereka. Pengalaman mereka dalam pelayanan itu ditulislah dari firman-firman itu. Ada 10 hukum dari Keluaran. Itu pengalaman dari Musa. Dia pada saat itu membawa bangsa Mesir keluar, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, makanya Musa membuat suatu tulisan kitab-kitab dari 5 kitab Musa itu. Dialah yang menulisnya, dan firman Allah sendirilah yang memberikan suatu perintah kepada dia untuk menulis. Itulah firman Tuhan. Firman adalah Allah yang harus kita teguhkan dalam kehidupan kita, bahwasanya firman Tuhan itu adalah Allah. Dia yang memberikan suatu tulisan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan itu, untuk kita baca setiap hari. Kita tidak boleh untuk tinggal dari meninggalkan firman Tuhan itu tersebut, karena perisai kita di dalam kehidupan kita berumat Kristen itu adalah Alkitab ataupun kitab Injil. Itu adalah firman Tuhan ini, karena firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16 kan menyatakan
mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Nah, itulah Allah. Firman Allah itu adalah Allah yang memberikan penebusan dosa yang terbaik bagi kita semua. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita melalui firman Tuhan. Nah, kita bisa baca di dalam Matius 28 ayat yang ke 19 dan 20. Kita bisa buka Matius 28 ayat 19 dan 20. Mungkin Ken bisa baca. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi di sini dalam Matius 28 ayat ke-19 dan 20 ini menceritakan tentang kabaran firman Tuhan atau penginjilan yang dilakukan kita sebagai umat manusia terhadap sesama kita umat Kristen, dimana karena situ jadikan murid, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Kita memberitakan firman Tuhan yang kita pelajari. Jika kita memberikan men-share ataupun mereka, pasti mereka akan mendapatkan ilham ataupun mendapatkan kuasa firman itu, karena firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kita pelajari, bukan kita untuk sebagai alas tidur, karena firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Nah, di sini contohnya aku sebagai seorang bihari, pasti firman Tuhan pada saat aku baca sering mendalami, pasti memiliki kekuatan untuk mengajar ataupun memperbaiki kelakuan teman-teman yang ada di sekitar lingkungan saya. Makanya saya men-share firman-firman itu untuk memperbaiki kelakuan teman Ken ataupun sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak mengajar ataupun menyatakan mendidik teman-teman kita, pasti kita merasa gagal dari penginjilan kita. Contohnya, kalau Ken misalkan sudah menjadi orang tua, tapi Ken tidak mau mendidik anak Ken dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kalau misalkan Ken sudah jadi orang tua nih, tapi Ken tidak rohani lah orangnya, tapi apa yang Ken akan lakukan? Misalkan Ken tidak menjadi orang tua yang tidak rohani, apa yang terjadi bagi anak Ken? Pasti akan melakukan dosa, tidak mengikuti perintah saya sebagai orang tua gitu, dan mengikuti hal-hal duniawi. Oke. Itulah mengapa kalau kita sudah mempelajari Alkitab ataupun sudah memperdalami, kita mendidik anak-anak kita ke jalan yang benar dan memberikan mereka nasihat, memberikan mereka sebuah doa yang baik pada saat mereka atau mendidik mereka dengan rohani dari kecil sampai besar sampai dewasa, pasti kehidupan mereka pasti terjamin keselamatannya, karena mereka disuguhkan dengan firman Tuhan yang sangat berkuasa, sangat penting bagi kehidupan mereka, setia kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri atau mengikuti aturan lain. Itulah kegunaan firman Tuhan yang setiap hari kita baca ataupun kita mengikuti follow the Bible lah.
pasti pasti iman kita pasti akan lebih kuat. Tidak ada goyang dalam kehidupan kita. Mungkin dari pelajaran kita pada sore hari ini mengenai firman Tuhan, mungkin ada pertanyaan dari Mungkin gimana biar kita tetap mengikuti Tuhan walaupun banyak godaan gitu. menurut saya secara pribadi kita harus lebih mengatur waktu kita untuk setiap malam atau setiap kita berdoa subuh, kita memeditasi Alkitab, kita mengikuti follow the Bible, itu pasti kita akan dikuatkan kerohanian kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, karena firman Tuhan telah diberikan kepada kita untuk kita pelajari, bukan kita untuk kita sia-siakan, untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Itulah kegunaan dari firman Tuhan yang kita pelajari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari mengenai firman Tuhan? Sudah cukup buat saya tuh. Oke, untuk sebagai penutup, mungkin ada pokok-pokokan dari kan? Ini dilancarkan ujiannya, terus juga bentar lagi sama praktek didoakan di Bandung. Oh, di Bandung. Bukan supaya lancar prakteknya orang tua. Nanti ada kan? Mari kita berdoa. Bapa yang berdatang di surga, kita syukur atas berkat yang telah dikasih sayang keberkatan kepada kami, sehingga kami telah menyelesaikan pembelajaran firman Tuhan pada sore hari ini, melalui firman Allah yang begitu besar dan begitu berpengaruh bagi kehidupan kekristenan kami, Bapa. Kami juga berdoa kepada masing-masing kami pada saat ujian ini kami banyak sekali kekurangan dan finansial ataupun sebagainya. Tolong campur tangan dan sertailah kami agar selalu mengingat kepada Engkau saja, karena kami tahu bahwa firman Tuhan tidak lepas dari pembelajaran kami masing-masing untuk menjadi dan menuntun kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada saudara Ken yang bersama dengan kami di sini pada sore hari ini. Kami mendoakan dia pada masa remajanya, pada masa mudanya, agar selalu diberikan penjagaan, perlindungan, juga kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, dan selalu menurut kepada orang tua, dan apa yang diperintahkan orang tuanya menjadi manut, menjadi suatu landasan penuntun bagi kelakuan dia. Berikan juga perkuliahan dia sebagai perawat agar bisa melayanimu menjadi seorang perawat yang baik, Bapak. Berikan juga praktek dia yang akan dilaksanakan di Bandung bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun, menjadi kesuksesan di kemudian hari, Bapak. Berikan juga setiap permasalahan yang dia hadapi, kami percaya bahwa dia senang membaca Alkitab, dia senang merenungkan Alkitab, dia senang mendalami Alkitab. Melalui dia tahu bahwa Alkitab adalah Allah ataupun firman Allah yang kita pelajari pada sore hari ini. Doa perantara Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin.